Perintah Kaisar Naga. Bab 1. Akhirnya aku keluar. David Chen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang Dev adalah penjara Hongcheng. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Dev membawa tas kanvas compang camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah mengunjungi sekalipun dalam 3 tahun, dan sekarang Dev sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Ryu Lao ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Orang tua itu adalah orang yang sangat aneh. Dia berbicara tentang dia sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil naga, yang tahu astronomi dan geografi, serta mahir dalam kedokteran forensik, yang dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap Ryu tua itu sebagai orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya Dev saja yang mau mengobrol dengan Ryu tua ketika dia tidak ada yang mau berbicara dengannya, dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Ryu memberitahu Dev beberapa hal aneh setiap hari, seperti kuil naga, dan Pulau Suolong, hal-hal yang belum pernah didengar oleh Dev. Kemudian, Ryu tua meminta Dev untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari. Kebetulan Dev juga merasa bosan di penjara, sehingga dia belajar bersamanya. Tapi siapa sangka, 3 tahun kemudian, Dev benar-benar terampil seperti Ryu tua itu ketika melatih keterampilan bela diri dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Ryu tua menyerahkan cincin itu kepada Dev dan memberitahu Dev bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, Dev harus pergi ke sebuah pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur, apapun yang terjadi. Seseorang akan menjemputnya, dan kemudian Dev akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Ryu tua, Dev percaya pada kata-kata Ryu dan setuju, tetapi masih ada beberapa bulan sebelum tanggal 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, Dev sudah berjalan ke pintu sebuah rumah, melihat rumah bobrok di depannya, wajah Dev penuh dengan kerumitan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena dirinya yang impulsif, orang tuanya sekarang pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun yang lalu, mata Dev masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya Sanshan telah mencapai titik pembicaraan tentang pernikahan. Keduanya adalah teman sekelas kuliah dan telah berpacaran selama 2 tahun. Tetapi suatu hari, pada larut malam saat mengantar Sanshan pulang, keduanya bertemu dengan Navarro Xiao yang mabuk. Navarro ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya di Hongcheng, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Navarro melihat bahwa Sanshan sangat cantik, dia menjadi berniat buruk, dan mulai kurang ajar kepada Sanshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Navarro bahkan tidak melihat Dev sama sekali. Melihat pacarnya dilecehkan, Dev menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Navarro. Hasil sudah bisa ditebak. Navarro yang dipukuli, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi, dan langsung memanggil polisi untuk menangkap Dev. Dan dia dihukum 3 tahun penjara karena dengan sengaja menciderai Navarro. Baru pada hari ini Dev akhirnya dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Dev dengan lembut mengetuk pintu. Siapa? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok peyot menjulurkan kepalanya, meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa, dia buta. Ketika Dev melihat wanita tua di depannya, dia tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Selin Tang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku Dev. Dev melangkah maju untuk mendekati ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Dev, apakah itu benar-benar kamu?
Selin menyentuh wajah Dev dengan kedua tangannya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku, ini aku. Mata Dev juga merah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dev tidak mengerti mengapa, tetapi kondisi ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam waktu 3 tahun? Hei, ceritanya panjang, ayo masuk. Selin menarik Dev ke rumah. Melihat ruangan yang sederhana bahkan hampir kosong, Dev tercengang. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan, tetapi bagaimana keluarganya bisa menjadi seperti ini sekarang? Ketika Dev melihat keadaan keluarganya, dia bertanya kepada ibunya. Bu, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Haduh, Selin menghela nafas, setelah kamu pergi. Selin menceritakan masalah itu satu per satu. Ternyata setelah Dev di penjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka, dan menuntut ganti rugi 1 juta yuan. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Orang tua Dev harus menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam banyak uang, tetapi mereka tetap tidak dapat mencukupi. Pada akhirnya, masih 300.000 yang tersisa, dan mereka hanya bisa mencicil kepada keluarga Xiao. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Dev tidak lagi tersedia, dan dia hanya dapat mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa selama Dev di penjara selama 3 tahun, orang tuanya tidak pernah menjenguknya walau hanya sekali. Mendengar ucapan ibunya, Dev perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang besar di tatapan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan begitu kejam. Dia berniat akan membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Sanshan masih peduli padamu? Dev bertanya dengan wajah bingung. Sanshan itu adalah istrinya yang akan melewati pintu, dan dia dipenjara karena Sanshan. Tidak mungkin bagi Sanshan untuk melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, kan? Oh, jangan katakan itu. Keluarga geng tidak peduli, bahkan mahar yang kami berikan, saya ingin mereka untuk mengembalikannya. Tetapi, mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan itu bukan salah mereka jika pernikahannya batal. Itu karena kamu di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta mereka untuk sebuah jalan tengah, tapi dia malah dipukuli oleh keluarga mereka. Semakin banyak Selin berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. Bersambung.